Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan traffic organik. Apa itu traffic? Ya, traffic itu orang-orang yang mengunjungi website atau konten Anda. Artinya mereka pasar Anda. Sebenarnya baik dalam bisnis online maupun bisnis offline, traffic itu sangat diperlukan. Anda percuma misalnya membuka toko menjual produk-produk yang sangat bagus dengan harga murah, tapi tidak ada pengunjung ke toko Anda. Siapa yang mau membeli? Begitu juga kalau Anda menjual secara online, misalnya Anda membuat website contohnya, atau apapun lah posting di sosial media, tapi tidak ada yang melihat penawaran Anda, ya tidak akan ada yang membeli. Banyak kasus orang mengeluh, saya sudah membuat website, tapi kok nggak ada yang membeli produk saya. Saya sudah posting di Facebook saya, tapi kok nggak ada yang membeli produk saya. Bahkan yang nanya pun tidak ada. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang yang melihat penawaran kita itu? Kalau cuma sedikit dan kemudian tidak ada yang membeli, ya wajar. Kita akan mulai mendapatkan penjualan saat pengunjungnya itu ya cukup banyak. Mungkin ratusan atau ribuan baru akan mendapatkan pembelian. Berapa banyaknya yaitu akan macam-macam ya, tergantung kualitas target pasar, artinya kualitas traffic kita, dan tergantung juga bagaimana copywriting kita, cara menawarkan produk kita. Kemudian juga tergantung produk kita. Intinya adalah Anda membutuhkan traffic sebanyak mungkin supaya jualan Anda laku. Nah, untuk mendapatkan traffic itu bisa, intinya ya, secara garis besar itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa membayar. Artinya memasang iklan, baik itu di Google, di Facebook, di Instagram, atau di berbagai sosial media lainnya supaya orang mengunjungi toko online kita. Yang kedua, yang disebut dengan traffic organik. Bisa dikatakan ini dengan cara gratis. Meskipun sebenarnya tidak benar-benar gratis, ya Anda harus bekerja. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara mendatangkan traffic secara organik. Saya akan bahas secara umum dan ini bisa diterapkan apapun platform yang Anda gunakan. Misalnya Anda menggunakan blog, prinsip ini bisa Anda gunakan. Anda menggunakan Facebook, prinsip ini pun bisa digunakan. Anda menggunakan TikTok, prinsip ini pun bisa digunakan. Tinggal nanti detailnya. Masing-masing platform itu akan punya detail masing-masing. Secara teknis pun akan berbeda. Kuncinya untuk mendapatkan traffic organik adalah kita harus punya konten. Dan yang kedua, kita mempunyai sesuatu yang berguna. Kita bahas konten dulu. Konten itu apa? Konten itu bisa tag, bisa berupa tulisan. Saat Anda posting tulisan di sosial media, misalnya di Facebook, itu sudah menjadi sebuah konten. Atau bisa juga berupa gambar. Baik gambar hasil jepretan foto Anda maupun gambar buatan software. Kemudian yang ketiga, video. Begitu juga video. Video hasil rekaman Anda atau video buatan dari software. Begitu juga dengan audio, PDF, dan dokumen lainnya. Ya banyak. Intinya konten itu apa yang bisa diupload ke internet. Tentu saja kontennya harus bisa diakses oleh orang melalui internet. Untuk menarik orang ya caranya dengan konten. Konten yang menarik bagi mereka, bagi target pasar Anda. Pilihan kedua, Anda membuat sesuatu yang berguna. Apa? Misalnya Anda membuat software online. Misalnya untuk riset kata kunci, untuk membuat gambar. Contoh yang paling banyak Canva ya. Meskipun Canva ada versi berbayar, tapi versi gratisnya itu mendatangkan banyak orang. Kita bisa menyebutnya dengan software atau bisa menyebutnya tool. Intinya berguna bagi orang. Jadi membuat konten bagi pebisnis online itu adalah sebuah kewajiban. Minimal tulisan lah yang paling mudah. Jadi kuncinya untuk mendapatkan traffic organik adalah bagaimana kita membuat konten atau membuat sesuatu yang berguna, yang disukai oleh orang. Ini yang disebut dengan daya tarik. Jadi Anda harus punya daya tarik. Kita akan bahas bagaimana caranya. Bagaimana cara kita menggunakan konten atau sesuatu yang berguna untuk menarik orang-orang. Yang pertama adalah dengan cara ditemukan. Di teknologi internet sekarang itu kita dengan mudah mencari sesuatu. Begitu juga dengan orang-orang yang membutuhkan sesuatu, dia akan mencari di internet. Disinilah peluang kita untuk ditemukan oleh orang-orang yang mencari tersebut. Ini akan menggunakan yang disebut dengan mesin pencari. Apa itu mesin pencari? Sebuah alat di internet yang bisa digunakan untuk mencari. Ya, mungkin sebagai contoh yang paling populer ya, yang sudah kita kenal selama ini adalah Google. Kita seringkali jika membutuhkan sesuatu, kita mencarinya di Google. Oke, selain Google sebenarnya ada mesin pencari yang lain. Ada Bing, ada Yahoo, ada Baidu, dan sebagainya. Tapi yang populer
digunakan oleh pengguna internet adalah Google. Oke, yang kedua, media sosial atau sosial media. Coba Anda perhatikan Facebook, ada kotak pencarian. Anda perhatikan juga Instagram, ada kotak pencarian. Anda perhatikan Twitter, ada juga kotak pencarian. Artinya, sosial media juga berfungsi sebagai mesin pencari. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan content publishing. Nah, ini mirip sosial media tapi lebih berfokus untuk menghadirkan konten, ya, untuk menampilkan konten. Kontennya apa ya? Konten yang tadi. Ada content publishing itu video. Contohnya adalah TikTok, YouTube, kemudian Instagram Reel. Yang berupa gambar juga banyak, PDF untuk mempublish dokumen itu juga banyak. Itu yang disebut dengan content publishing. Anda bisa memanfaatkannya. Jadi orang itu mencari bisa di Google, bisa di media sosial, bisa juga di content publishing. Bagaimana cara memanfaatkannya? Anda harus paham apa yang dicari orang. Itulah yang disebut dengan riset kata kunci. Orang itu kan mencari itu dengan mengetikkan kata, baik satu kata, dua kata, tiga kata, dan sebagainya. Itu istilahnya disebut kata kunci atau keyword. Meskipun pada kenyataannya bukan kata ya, itu frase. Tapi ya karena sudah menjadi istilah disebut dengan kata kunci atau keyword. Anda harus belajar bagaimana caranya untuk mengetahui kata kunci apa yang dicari orang yang berkaitan dengan produk atau jasa kita. Oke, nah setelah kita tahu kata kunci apa saja, kita sediakan apa yang dicari oleh mereka, yaitu ya konten. Konten yang kita optimasi relevan dengan kata kunci tersebut. Ya sebagai contoh, ada orang yang mencari misalnya cara membuat website. Maka kita buat konten misalnya video yang membahas cara membuat website. Kemudian yang perlu Anda pahami, mungkin Anda pernah mencari di Google ya. Saat Anda mencari di Google, itu kan hasilnya banyak. Bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan hasil. Artinya bersaing. Jika tidak mau bersaing ya cari yang tidak ada saingan. Untuk ditemukan oleh mesin pencari, yang pertama konten Anda harus terindeks atau didata. Misalnya oleh Google. Google sudah mendata konten kita, kemudian disimpan di database mereka. Google atau mesin pencari yang lain akan menampilkan konten terbaik yang paling cocok dengan si pencari tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan traffic adalah bagaimana konten kita itu direkomendasikan oleh platform yang kita gunakan di media sosial atau di content publishing. Sebagai contoh lah yang paling mudah, misalnya di YouTube. Saat Anda buka YouTube, si YouTube itu merekomendasikan berbagai konten yang ada di beranda Anda. Begitu juga di sosial media. Saat Anda buka Instagram, buka Facebook, Twitter, atau TikTok sekalipun, saat Anda buka di beranda, si platformnya akan merekomendasikan berbagai konten. Nah, bagaimana sih cara mereka memilih konten yang direkomendasikan kepada kita? Mereka punya algoritma yang sudah dirancang oleh mereka supaya apa? Supaya kita tuh betah menggunakan platform mereka. Makanya mereka akan memilihkan konten yang paling cocok dengan kita. Dilihat dari apa? Ya intinya pertama mereka akan melihat dari interest kita. Kita tuh sukanya apa? Sebagai contoh, misalnya di YouTube, Anda suka nonton video-video tentang internet marketing, maka besoknya saat Anda buka YouTube, video-video internet marketing itu akan muncul di beranda Anda. Nah, itu berdasarkan interest. Jadi interest itu biasanya mereka akan melihat dari perilaku Anda. Apa yang kita follow, apa yang kita subscribe, itu akan dilihat oleh si platform. Bagaimana interaksi kita. Kalau kita berinteraksi dengan sebuah konten, nanti kalau ada konten serupa, itu pun akan dimunculkan lagi, akan direkomendasikan. Termasuk berinteraksi dengan si publishernya. Ya sebagai contoh, kalau Anda subscribe sebuah channel, maka konten dari channel tersebut akan direkomendasikan kepada kita. Kalau kita berinteraksi dengan teman kita di Facebook, maka konten dari si teman kita itu pun akan direkomendasikan. Kemudian tentu mereka akan melihat relevansinya. Apakah konten yang dimunculkan itu relevan nggak dengan kita. Intinya supaya kita betah lah. Kalau kita disuguhkan konten-konten yang tidak kita sukai, yang tidak relevan dengan kita, ya kita kan akan kabur. Kemudian yang ketiga adalah disebarkan. Artinya konten kita disebarkan oleh pengguna konten sehingga menyebar, akan lebih banyak lagi orang yang melihat. Kalau konten kita disebar oleh seorang pengguna Facebook yang punya 5.000 teman, maka konten kita punya potensi akan dilihat oleh 5.000 teman mereka. Bagaimana caranya supaya disebarkan? Pertama ya konten kita itu harus layak disebar. Seperti apa? Ya konten kita ya harus jelas-jelas bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya orang malas untuk menyebarkannya. Kemudian seringkali
Apalagi orang itu menyebarkan konten yang emosional, yang menyentuh, yang membuat sedih, yang membuat gembira. Kemudian yang sering disebar juga adalah konten yang kontroversi. Orang senang menyebarkan sesuatu yang kontroversi. Tapi kalau saya sarankan ya, kalau Anda mau membuat konten kontroversi, jangan menyinggung sara. Menyinggung seseorang juga tidak boleh. Cari saja konten yang kontroversi tanpa menyinggung sara atau seseorang. Kemudian Anda juga bisa membuat konten yang aneh. Orang itu suka menyebarkan yang aneh-aneh. Kemudian apa sih alasan si penyebar? Nah, kita juga harus paham ya alasan si penyebar supaya kita juga bisa membuat konten yang sesuai dengan alasan tersebut. Oke, misalnya orang itu akan merasa cerdas kalau dia men-share sebuah konten. Kemudian ada juga orang yang bangga. Kemudian yang ketiga, orang juga senang kalau menjadi yang pertama. Minimal yang pertama di komunitas dia. Misalnya di sebuah grup, misalnya di lingkungan teman-teman Facebook dia, atau memang orangnya memang suka berbagi. Ya, senang berbagi. Ini pun bisa menjadi penyebab bagaimana konten kita disebarkan. Jadi dua inilah yang perlu Anda perhatikan supaya konten Anda itu disebarkan. Istilahnya adalah konten yang viral. Konten kita pun akan dilihat oleh orang-orang yang mengikuti kita. Artinya yang sudah terhubung dengan kita. Sebagai contoh misalnya follower. Ya, contohnya misalnya di IG, di Twitter, di Facebook itu kan ada follower. Maka follower itu akan berpeluang untuk melihat konten kita. Atau teman ya, kalau teman itu istilah di Facebook. Jadi Facebook tuh ada dua, teman juga ada follower. Kalau teman itu batasannya 5.000, kalau follower itu tidak terbatas. Kemudian ada juga yang istilahnya subscriber. Nah, ini berlaku misalnya untuk di YouTube. YouTube itu disebut subscriber. Artinya subscriber itu berlangganan. Bisa juga berupa email list, artinya daftar email kita. Kemudian member, kalau member itu biasanya berkaitan dengan grup, baik itu grup WA, grup Telegram, dan Facebook. Nah, jadi dengan prinsip diikuti, silahkan Anda tambah follower, Anda tambah teman. Ini bisa termasuk kontak ya, kontak WA ya, ini teman juga. Kemudian subscriber YouTube, email list, ini tingkatkan semua. Inilah 4 cara ya bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan traffic. Mau yang mana yang Anda pilih, silahkan. Anda bisa sesuaikan. Anda bisa fokus. Bisa fokus di platform, misalnya saya fokus di Facebook. Facebook itu bisa apa saja. Ternyata kalau dilihat di sini, Facebook itu pertama yang ini. Facebook itu adalah mesin pencari. Jadi Anda bisa main supaya ditemukan orang di mesin pencari. Artinya Anda bisa main SEO ya istilahnya di mesin pencari. Kemudian Anda juga bisa main ini direkomendasikan. Nah, di Facebook juga Anda bisa mengejar viral. Buat konten yang layak disebar dan sesuaikan dengan alasan orang yang akan menyebarkannya. Silahkan buat. Dan di Facebook pun Anda bisa mendapatkan teman dan follower yang banyak. Termasuk Anda bisa membuat Facebook group dan sebagainya. Anda bisa fokus di salah satu platform dengan menggunakan 4 teknik ini. Atau Anda bisa fokus di satu teknik. Saya ingin membidik teknik disebarkan dan Anda menggunakan berbagai platform. Itu pun bisa. Anda buat konten ya yang layak disebar, kemudian Anda publish di berbagai tempat. Misalnya Anda publish di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Saya tunjukkan caranya, silakan Anda pilih dan Anda eksekusi. Inilah cara bagaimana kita mendatangkan traffic tanpa membayar iklan. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda membutuhkan berbagai panduan teknis, silahkan Anda bisa subscribe ke channel saya yang lain, yaitu Obat Gaptek. Nanti linknya akan saya tampilkan juga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.